Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita kepada Allah. Hari ini Allah berikan kita kesehatan, kesempatan dan waktu untuk melaksanakan sholat zuhur yang dilanjutkan dengan mendengarkan kultum. Insyaallah kita akan belajar bersama bagaimana mengingat zikrul maut wal qiyamah. Belajar dari peristiwa yang menakjubkan dari Ar-Rabi bin Husain, di mana ia pernah menggali kubur di rumahnya. Jika dirinya kotor, merasa banyak dosa, lalu ia bergegas masuk ke dalam liang kubur yang sudah dipersiapkan di dalam rumahnya. Lalu ia berbaring di dalamnya. Dia diam di sana, lalu dia membaca firman Allah Ta'ala, Rabbirji'u la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Jadi ketika datang kematian pada seseorang, lalu ia berkata, ya Tuhan, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Kenapa beliau melakukan ini? Ikhwan fillah rahimakumullah. Untuk orang-orang yang banyak mengingat kematian, yang sadar betul bahwa kematian akan datang, yang ingat betul bahwa dunia ini akan berakhir, maka dia bersusah payah untuk mempersiapkan waktu yang pasti terjadi itu sesungguhnya dia sedang menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengingat kematian itu ibadah. Apa dasarnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Rasulullah bersabda, akfiru dzikra hadimil ladati. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Ini perintahnya. Jadi kalau hari ini orang sering mendatangi makam, lalu aktivitas yang di sana adalah sebagai wasilah untuk mengingat kematian, karena kalau orang di makam itu kan kesadarannya akan lebih tinggi, Pak, daripada kita di rumah mengingat mati. Karena yang di depan kita adalah nisan-nisan yang hanya bertuliskan nama seseorang, lahir kapan dan mati kapan. Maka kesadaran kita akan lebih sadar mengingat bahwa kita akan menusul mereka dan kita akan senasib dengan mereka, yaitu mati. Dan mengingat mati tadi sampaikan oleh Rasulullah, karena kita menjalankan perintah Rasul, maka bernilai ibadah. Semakin banyak berarti kita semakin banyak beribadah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Hadis ini sebenarnya dikategorikan hasan sahih menurut Syekh Al-Albani. Dan yang dimaksud dari pemutus kelezatan itu adalah kematian. Kematian disebut sebagai pemutus karena ia menjadi pemutus kenikmatan-kenikmatan dunia yang banyak orang mengejar, kadang lupa akan akhirat. Semoga bukan termasuk kita.
Saya ingin bacakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan hadis ini pun dihasankan oleh Syekh Al-Albani. An Ibni Umar annahu qala kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faja'ah rajulu minal ansari fasallama 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Rasulullah ayyul mu'minina afdal qala ahsanuhum khuluqan qala fa'ayyul mu'minina aqyas qala aktsaruhum lil maut dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu ti'dadan ulaikal aqyas. Hadisnya cukup agak panjang, tapi barangkali ini menjadi renungan kita di pagi hari, di siang hari ini. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ia berkata, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada seorang Ansor mendatangi beliau. Seorang Ansor mendatangi beliau. Ia memberikan salam. Tentu assalamualaikum gitu ya. Atau assalamualaikum warahmatullah. Ini memang perintah. Di saat kita ketemu dengan seseorang, maka mengucapkan salam. Lalu ia bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Dan kita berharap menjadi mukmin yang paling baik. Maka beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Ahsanul khuluq. Ini baik akhlaknya. Akhlak itu budi pekerti, Pak. Tata krama. Jadi setiap langkah-langkah yang kita lakukan, percakapan, perbuatan, semua dalam koridor syariat. Ada tuntunannya. Ya kan? Kita marah pun dituntun. Ada syariatnya kapan kita harus marah. Kapan kita harus memaafkan. Semua itu ada tuntunannya. Itu akhlak. Maka kata Rasulullah, orang yang paling baik itu adalah ahsanul khuluq. Orang yang paling baik akhlaknya. Ini cukup berat. Ya kita menuju ke sana. Makanya penting kita untuk membaca hadis-hadis, membaca Al-Quran, pahami isinya, laksanakan perintahnya. Ini penting. Lalu orang itu bertanya lagi kepada Rasulullah, lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Ternyata orang yang paling cerdas, kata Rasulullah, bukan orang yang IQ-nya tinggi, Pak. Bukan pula orang yang jago matematik, yang kemudian kadang-kadang kita takjub kepadanya, kagum, ya. Takjub, gitu ya. Tapi kata Rasulullah, orang yang paling cerdas itu adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian. Dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. Kira-kira kita kategori cerdas atau enggak nih? Nah, gitu kan. Setiap kita mendengar satu hadis, ayat, itu untuk mengoreksi kita, diri kita sendiri, bukan untuk mengoreksi orang lain. Kira-kira kita termasuk cerdas gak? Jangan-jangan setiap hari kita lupa. Karena kenikmatan membuat kita lupa. Tidak ingat lagi bahwa ada hari pasti terjadi. Dan kita belum mempersiapkan apapun. Amal kita masih cetek. Ibadah kita masih pas-pasan. Berarti kita belum cerdas. Kata Rasulullah, kecerdasan itu diukur adalah orang-orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan untuk kematian itu sendiri. Kira-kira kita banyak mempersiapkan sangu gitu ya, bekal. Karena apa? Karena ada perjalanan panjang yang akan kita lewati setelah kematian, dan itu bekalnya ada di dunia ini. Maka kata Rasulullah, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang untuk kita bercocok tanam, untuk kita mencari bekal akhirat.
Lah kalau di dunia ini kita lupa, tiba-tiba sudah tua, belum ada yang kita persiapkan, sebentar lagi Allah panggil, bekal kita minim, lupa kita menjadi orang-orang yang kemudian akan minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali, ya kan? Kan ada di dalam surat, ya kan? Mereka minta kembali hanya untuk fa'asaddakum, untuk bersedekah. Karena sekali lagi saya pernah sampaikan di sini, di antara 3 amal yang bisa menyelamatkan, menjadikan kita sukses dunia dan akhirat, yang ketiganya adalah fa'angfaku mimma rozaqnahum yungfikun sirra wa alaniyatan. Mereka menafkahkan sebagian rizkinya, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Itu ada di dalam surat Fatir. Jadi kita perlu sadar bahwa kematian pasti datang, yang harus kita persiapkan. Maka kesimpulannya, kenapa kemudian kita harus mengingat kematian? Ini saya percepat. Yang pertama, mengingat kematian itu adalah ibadah. Dasarnya jelas, hadis, ya. Zikrul maut, ya, mengingat mati. Dan semakin banyak mengingat mati semakin baik, karena itu ibadah. Kedua, mengingat mati itu terus terang membantu kita khusyuk dalam beribadah. Apalagi kalau kita sedang beribadah, menyadari bahwa ibadah ini adalah ibadah terakhir, begitu, yang kita ingin persembahkan kepada Allah, maka timbul kekhusyuan dalam beribadah. Orang biasanya kalau sedang kepepet itu kan lebih khusyuk, Pak. Sedang punya problem masalah di rumah, dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, ibadahnya biasanya lebih khusyuk tuh. Karena betul-betul butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sadar, ingat kematian juga bisa menjadikan kita lebih khusyuk. Kemudian dengan mengingat kematian akan membuat seorang cenderung memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri. Semakin hari akan semakin memperbaiki diri. Kira-kira amal apa ya yang belum saya lakukan ya? Jangan-jangan tabungan saya kurang untuk menghadap Allah. Jangan-jangan investasi saya masih cepat untuk berhadapan dengan Allah. Kan begitu. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mengingat kematian berjumpa dengan Allah, maka akan menjadikan kelak, ya, ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan persiapan yang penuh. Ikhwan fillah rahimakumullah, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, perbanyaklah mengingat kematian, perbanyaklah ziarah kubur, mendatangi makam. Untuk apa? Bukan untuk minta doa, tapi sesungguhnya Rasulullah perintahkan untuk banyak mengingat mati. Karena sesungguhnya mengingat mati banyak manfaatnya untuk orang-orang yang menyadari dirinya akan mati. Di antaranya tadi, membuat kita khusyuk sholatnya, kemudian membuat kita lebih memperbaiki diri, membuat kita untuk menjaga, membentengi kita untuk tidak menzolimi orang lain. Karena sesungguhnya setiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi orang yang cerdas, yang mulai hari ini, mulai yang lalu, sampai nanti akhir hayat kita senantiasa mengumpulkan pundi-pundi pahala untuk berhadapan dengan Allah, sehingga kita akan menjadi orang yang beruntung, bukan orang yang tekor di saat nanti ada yaumul mizan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.